menurut saya pasar akan lebih sangat welcome dan juga akan menyambut positif kalau misalnya kita ada suatu yang kita sebut sebagai kepastian. Saat ini udah hampir 1 minggu Gubernur Bank Indonesia posisinya kosong yang definitif dan belum ada nama yang diajukan oleh Presiden ke DPR untuk dilakukan fit and proper test. Saya pikir itu menimbulkan ketidakpastian yang cukup besar di pasar. Pasar menebak-menebak siapa yang akan menggantikan Pak Peri Warjio gitu ya. Dan saya pikir Anda kembali bersama kami di Nusantara Business Hour. Kita masuk ke segmen Market Lock. Kita akan bahas pergerakan IHSG sesi pertama. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik minus sampai penutupan perdagangan sesi 1 pada Senin 3 Agustus 2026. Indeks komposit melemah selepas neraca perdagangan mencatat defisit 450 juta US dollar. IHSG melemah 0,03% ke level 6.234. Indeks komposit tergelincir dari penguatan tertingginya pada perdagangan pagi tadi. IHSG sempat bergerak pada rentang 6.273 sampai dengan 6.213. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, total transaksi perdagangan hari ini mencapai 7,68 triliun rupiah dari sebanyak 23,09 miliar saham yang ditransaksikan dengan frekuensi sejumlah 1,39 juta kali. Dan untuk mengulas pergerakan pasar hari ini, kita sudah terhubung bersama Adrianus Bias, Head of Research Aldira Cita Sekuritas. Selamat sore, Mas Adri. halo, selamat sore Mas Irsal. Mas Adri, kita lihat bahwa IHSG melemah di 0,03. Apa yang menjadi catatan Anda hari ini? Iya, untuk hari ini di sesi pertama terutama awalnya kita dibuka cukup positif ya, terutama setelah ada rilis data inflasi di mana terjadi deflasi di bulan Juli kemarin dan itu sedikit banyak memberikan ekspektasi bahwa Bank Sentral atau Bank Indonesia punya ruang sebenarnya untuk mempertahankan suku bunga atau bahkan lebih dovish daripada sebelumnya terkait dengan ruang inflasi yang harus dijaga. Namun kemudian ada rilis data neraca perdagangan yang ternyata masih defisit, walaupun lebih baik dari ekspektasi, tapi sebenarnya kalau kita melihat pergerakan harga minyak terutama di bulan Juni kemarin karena ini adalah neraca perdagangan bulan Juni itu turun cukup signifikan sepanjang bulan Juni karena gencatan senjata gitu ya. Kita berharap tadinya neraca perdagangannya bisa jauh lebih baik daripada ini tadinya. Oke, kalau menurut Anda sentimen yang paling mempengaruhi apa, Mas Adri? Ya, saya pikir yang membuat bursa akhirnya relatif sideways dengan kecenderungan melemah tipis menurut saya adalah neraca perdagangan ya. Ini sedikit banyak mengoffset sentimen positif dari data inflasi yang keluar terlebih dahulu di sesi 1 tadi. Oke, kalau Anda melihat ke depan dengan rencana Trump dengan Iran tentunya begitu ya, apa yang menjadi analisa Anda ke depan IHSG dalam waktu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang ya? Ya, buat saya resolusi yang terjadi di Timur Tengah yang nantinya akan membuat harga minyak relatif turun dan juga supply energi khususnya dari Timur Tengah kembali berjalan dengan blokade Hormuz yang sudah berakhir, ini akan jadi sangat positif buat pasar saham kita ya, terutama dari ekspektasi suku bunga, karena tekanan inflasi utamanya terjadi karena tekanan harga energi, dan apabila ini sudah tersolusikan, menurut saya dengan inflasi yang jauh lebih rendah dibandingkan awal tahun, kemudian juga ekspektasi suku bunga yang turun, bukannya nggak mungkin indeks kita bisa bergerak menguat cukup signifikan karena ada potensi inflow, capital inflow dari asing masuk kembali ke Indonesia gitu ya. Tentunya ini juga jadi
ekspektasi kita semua, mudah-mudahan resolusi di Timur Tengah bisa segera terselesaikan gitu ya, supaya harga minyak kembali turun. Baik, yang perlu dicermati atas naik turunnya IHSG ini adalah sektor-sektor begitu ya. Kalau menurut Anda, sektor mana saja yang perlu dicermati dari melemahnya IHSG pada penutupan pertama tadi? Iya, kalau dari penutupan pertama tadi, menurut saya gameplaynya adalah ketika ada ekspektasi bahwa rupiah akan mengalami penguatan karena inflasi yang lebih baik dari ekspektasi yang lebih rendah. Saya pikir itu bisa berdampak positif kepada sektor banking gitu ya. Tapi kalau kemudian neraca perdagangannya ternyata masih lebih buruk daripada ekspektasi kita, dan ternyata di bulan Juli di mana harga minyak naik lagi, nanti neraca perdagangannya mungkin akan memburuk kembali, mungkin lebih aman untuk kita melihat sektor-sektor yang berbasis komoditas dan US dollar oriented gitu ya. Karena neraca perdagangan yang defisit untuk kita Indonesia di kondisi nilai tukar yang seperti sekarang, saya pikir dampaknya akan cukup buruk gitu ya, kalau kita tidak mampu untuk bisa mengupayakan bagaimana caranya neraca perdagangan kita kembali surplus. Baik, Mas Adri, kita tahan dulu, kita akan melihat penutupan IHSG sesi kedua hari ini, yang kemudian nanti kita akan bahas. Kita lihat grafis berikut ini. Tetap terkoreksi di 0,03% di posisi 6.234. Ini tidak ada kebahagiaan untuk hari ini di awal pekan ya Mas Adri ya. Menurut Anda lebih ke kebijakan sih Mas Adri, bagaimana kemudian pemerintah ini memberikan kebijakan para investor di kondisi yang bisa dikatakan masih penuh ketidakstabilan begitu ya, terutama efek luar Amerika Serikat, Iran dan juga Israel. Betul, setuju sekali, karena di kondisi saat ini di mana tekanan dari faktor eksternal atau global itu cukup tinggi, saya pikir yang paling baik membenahi sentimen dari dalam negeri gitu ya. Menurut saya pasar akan lebih sangat welcome dan juga akan menyambut positif kalau misalnya kita ada suatu yang kita sebut sebagai kepastian. Saat ini udah hampir 1 minggu Gubernur Bank Indonesia posisinya kosong yang definitif dan belum ada nama yang diajukan oleh Presiden ke DPR untuk dilakukan fit and proper test. Saya pikir itu menimbulkan ketidakpastian yang cukup besar di pasar. Pasar menebak-menebak siapa yang akan menggantikan Pak Peri Warjio gitu ya. Dan saya pikir ini secepatnya harus segera diresolusikan secara domestik untuk bisa mengembalikan sentimen dari pasar dari sisi domestik. Baik, terakhir Mas Adri, kalau Mas Adri sebagai pembisik para investor di kondisi seperti ini, apa yang kemudian Mas Adri bisikan pada investor? Mungkin dengan kondisi yang masih seperti ini belum ada sesuatu yang pasti yang bisa memperlihatkan arah pasar. Jadi menurut saya lebih trading jangka pendek, kemudian memilih saham-saham yang memang punya fundamental baik dan juga valuation yang cukup murah gitu ya. Dan kalau menurut saya trading jangka pendek bukan hanya dari sisi periode saja, tapi target return yang diinginkan oleh investor menurut saya harus lebih dipersempit gitu ya. Ini adalah kondisi di mana pasar sangat volatile, belum ada kepastian arahnya akan bullish atau bearish at this moment. Jadi menurut saya lebih baik memanfaatkan swing pasar dengan meminimalisir target return dari investor itu sendiri. Baik, terima kasih Head of Research Aldira Cita Sekuritas, Adrianus Bias telah bergabung bersama kami di Nusantara Business Hour. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa. Sama-sama, Mas. Dan pemirsa, informasi tadi menutup Nusantara Business Hour. Bisnis bukan sekadar tentang keuntungan, tetapi juga membangun nilai, menciptakan dampak dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Muhammad Irsal.